terus. Orang kalau di bulan Rajab dia baik terus. Orang kalau di bulan Rajab dia taat kepada Allah Ta'ala, pasti taat terus. Itu Rajab. Penentuan seseorang itu mendapatkan kemuliaan di bulan Syaban, di bulan Ramadan, gerbangnya Rajab. Rajab bisa baik di bulan Rajab, bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus-terusan baik. Ada seorang wali besar di zaman Rasulullah SAW, namanya Abdullah bin Sultan. Sebelum bulan Rajab perbuatannya luar biasa. Ya, di luar syariat. Di luar syariat ya. Parah dah ya kan. Udah, kalau bahasa Jawa ada mau limo udah. Tuh mau limo. Ya, mabok, hancur, judi, segalanya udah. Itu udah mau limo udah bahasa Jawanya gitu. Di bulan Rajab, di pertengahan bulan Rajab, di bulan Rajab meninggal. Masyarakat tahu itu dia Abdullah bin Sultan perbuatannya hina, ada yang angkat jenazah. Tapi orang ada yang lawan. Laporlah sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, Abdullah bin Sultan meninggal. Ya, orang jangan katanya orang jangan katanya mau mandiin. Yang lawat kagak ada. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, itu mayat baik. Aneh ngurusin semuanya. Dari mulai ngelawat Rasulullah orang bingung. Semua Rasul ngelawat. Mau orang pada ngikut. Ngelawat, mandiin, ngapain, sampai ngangkat ke jenazah. Ngangkat jenazah Abdullah bin Sultan, jingkek-jingkek Nabi Muhammad. Ditanya, kenapa ya Rasulullah kau jingkek-jingkek? Karena bidadari pada ngangkat juga. Bidadari pada ngangkat tuh jenazah Abdullah bin Sultan. Bingung tuh masyarakat, orang kampung bingung. Perbuatannya kan dia nggak baik. Yang mabok, sedang judi, segalanya udah. Dicari tahu, ditanya bininya. Ya, kenapa dia menjadi baik? Kenapa itu Rasulullah cinta sama dia? Apa yang dilakukan? Dia udah masuk bulan Rajab, 1 Rajab. Setiap malam dia pakai pakaian putih, dia mandi jam 3 malam, dia bangun pakai pakaian putih, ya semua serba putih, dia mandi pakai minyak wangi, dia tobat kepada Allah. Hanya di bulan Rajab dibilang bulan tobat. Terima tobat sama Allah Ta'ala. Endingnya cakep. Ada yang endingnya jelek. Ini endingnya cakep. Hidup tuh yang penting endingnya paham nanti. Nah gitu. Ini bagus loh Abdullah bin Sultan. Makanya itu dapat amal istighfar Abdullah bin Sultan. Ini pernah kasih itu istighfar ya? Masih ingat ya? Belum ya? Belum sih, kayaknya belum. Belum ya? Belum saja pernah. Tulisannya belum ya? Karena ada yang saya kasih. Istighfar Abdullah bin Sultan. Aneh dapat ijazahnya dari kerjaan dari Anwar Mansur itu bulan Rajab. Ya, di makom mas saya pondok pesantren. Cerita sebelum ijazahan cerita dulu. Nah begitu cerita. Cerita kisahnya kayak begitu. Abdullah bin Sultan istighfar Abdullah bin Sultan. Hampir sama kok kalau ente lihat di Google ada, nih saatnya ada sama tuh. Kan lihat, tanya itu bisa baca apa? Itu, karena sama mujizat dari anak-anak dari Anwar Mansur dari guru anak. Ya, istighfar Abdullah bin Sultan. Pakaian rapi. Makanya istighfarnya, mohon ampunnya,
orang-orang yang berbuat maksiat. Langit goncang. Paham? Yang buat goncang langit, ya, yang buat malaikat pada takjub semua, ini, yang buat wali-walinya Allah semua pada takjub, istighfarnya ahli maksiat. Kenapa dia begitu sampai takjub? Tuh angin goncang. Istighfar satu kali istighfar dia kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung kucur air mata. Sekali istighfar langsung air mata langsung kucur. Kita berkali-kali istighfar. Baca 1000 kali kita istighfar. Ya? Kita baca 1000 kali nggak pernah ada rasa. Kita baca 1000 kali istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nggak pernah ada rasa. Makanya kata Rasulullah SAW, al-fajr akrab ilallah. Ya, binal ibad, binal abid. Seorang fajir, seorang yang lacut, seorang yang bejat, ketika dia balik kepada Allah Ta'ala, Allah dekat kepada dia ketimbang ahli ibadah. Nah, ahli ilmu nggak diamalin ilmunya. Ini ya. Ini hati-hati gitu ya. Semua orang Islam yang mau ke Islam, ya, itu zuriatun Nabi Muhammad SAW. Jangan salah ini. Itu zuriatun Nabi. Ya, yang dieluhkan Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad ada sampai Nabi Muhammad boleh tarik ruhnya. Yang didulukan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh kasih semuanya umat Nabi, semuanya zuriatun Nabi. Makanya kata Allah Ta'ala yang membedakan semacam satu, inna akramakum indallah atqakum. Itu dah. Jangan pakai label-label, semuanya sama. Mau label ini, label itu sama. Dan itu susu kan, ada susu bendera. Iya, ada yang namanya bendera, ada yang namanya apa lagi tuh? Coba nih. Ultramilk. Nah, apa lagi? Indofood. Ya, ini jarang minum susu kali ya. Coba nih, susu hancur. Indomil. Apa lagi? Susu bantal. Banyak satu susu, ya mereknya beda, beda. Paham ini? Tapi aslinya sama. Satu susu. Paham? Ya. Sebesar apapun susu, itu sama. Paham ini? Tuh kan? Putih juga. Berarti pikirannya ke situ sih. Maksudnya susu yang besar kan, ada susu yang besar, ada ultra. Ya kan? Ada ultra, paham? Ada ultra yang gede, ada ultra yang kecil. Sama kan rasanya? Sama rasanya. Yang warna putih rasanya sama. Yang warna pink dikasih warna. Ya, yang warna pink kan dikasih warna. Ada pewarna. Bagusan yang putih ketimbang yang pink. Bagusan yang putih ketimbang yang coklat. Paham? Ya susu putih. Kalau di coklat pasti dikasih coklat. Oh. Makanya gampang kalau minum susu rasa coklat gampang. Mulut kita kasih coklat. Oh. Ya. Akhirnya kita Iwan punya segala apa deh. Ya apa ini? Itu ya, subhanallah ala Muhammad. Itu begitulah Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih dekat. Ya, Allah lebih dekat sama para pelacur, orang bajingan, orang-orang bejat yang diremehkan orang yang sering bolak-balik ke musola, bolak-balik ke masjid, yang pada orang-orang sok suci. Yang pada nongkrong tuh, kalau malam dia nongkrong tuh. Kamu jual apa? Jual serabi ya? Nggak boleh. Wah, dia nggak boleh. Lu tanya tentang kehidupan dia, liatin kehidupan. Kenapa dia sampai begitu? Ya, yang pertama, pasti dia ada ngarahin. Yang kedua, habis kadang arahin, pasti ekonomi ini kagak. Paham? Nabi nggak pernah begitu. Nabi Muhammad SAW nggak pernah sinis. Kata-kata dengan Yahudi, kata-kata dengan
Tuh, Nabi nggak pernah sinis. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, Allahumma shalli ala Muhammad. ya, man ajan nasronian pakot azani. Siapa orang yang sakitin orang Nasrani, itu sakitin aku. Ya, makanya negara Indonesia bagus. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, dalam satu wadah, apa wadah yang namanya? Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Macam-macam agama, nggak boleh kita menyakiti agama lain. Bersatu sama-sama manusia. Kita menang, Indonesia menang karena Bhinneka Tunggal Ika. Bang, menanglah Indonesia. Tuh, jangan mau terprovokasi. Kadang-kadang kan orang ribut bawa ras. Lu ribut aja. Lu musuhan aja. Jangan suka bawa ras. Itu namanya provokator. Jangan. Lu punya masalah media, urusin aja berdua. Jangan suka bawa ras. Nanti orang atau apa jadi kena. Gara-gara bawa ras. Jangan bawa ras. Ya, kita hidup dalam satu wadah. Jangan keluar dari wadah. Wadah dalam wadah tadi, ember tadi, tempat tadi namanya embernya Bhinneka Tunggal Ika. Loh, dalam satu wadah. Ketika orang bawa ras, berarti dikeluar dari wadah. Ini provokator namanya. Untuk memecah ya negara kesatuan Republik Indonesia. Takbir. Gimana? Orang bawa ras, mau ngapain? Lo ribut aja. Gampang kok ribut. Ya, mau menang, mau kalah biar nggak berdarah. Tukang bubur ngopi bareng, ya kan? Makan bubur udah enak. Mau ngapain ribut? Ya Allah. Jangan ribut, jangan. Ya, itu kan udah agama. Negara bukan agama. Negara yang benar-benar pakai sabda Rasulullah hanya Indonesia. Negara lain terpecah. Yaman Arab bukan? Arab kan? Ya kan? Mesir Arab bukan? Arab. Tapi udah dipecah. Oman Arab bukan? Arab. Udah dipecah. Indonesia yang nggak bisa dipecah. Makanya hati-hati dengan provokator tuh, yang suka bawa ras. Itu provokator itu. Yang suka bawa ras, nggak suka, lu barengin aja udah. Gampang. Berpelukan, ya kan? Udah berpelukan aja. Kenapa? Kita hidup dalam satu wadah. Wadahnya Bhinneka Tunggal Ika. Jangan mau diperpecah belah, jangan mau. Tidak, jangan. Udah bawa ras, bawa ormas, apapun ormas, tetap hidup dalam satu wadah Bhinneka Tunggal Ika. Tuh. Jadi ormas lah, ormas yang Bhinneka Tunggal Ika. Gitu kan? Gitu. Kita menang karena Bhinneka Tunggal Ika. Makanya orang lain, negara-negara lain pada takut dengan Indonesia. Dia kalau bersatu repot. Makanya ada yang mau mecahin nih Indonesia. Saya mau mecahin. Binyamin. Astagfirullahaladzim. Dia pulang ke rahmatullah, ya kan? Allah. Ya gitu. Ya, yang buat Indonesia jadi kacau tuh. Kacau tuh. Orang Tangerang, Marco. Nonton Marco udah enak lah, ya kan? Nonton Marco, ya kan? Jangan bingung-bingung nonton Marco, pusing-pusing saya Marco. Marco orang Tangerang tuh gila tuh. Tuh dia ketawa mulu kan ya, subhanallah. Gitu ya, asli tuh gitu ya. Itu artinya apa? Hati-hati jangan bawa ras. Ras ini, ras itu jangan. Itu yang bawa ras namanya provokator. Kalau nggak suka di antara kamu ngomong aja berdua. Jangan suka dia bawa ras. Itu kita hidup dalam satu wadah. Ketika seorang bawa ras, dia keluar tuh dari ya wadah Bhinneka Tunggal Ika. Dia merusak wadah Bhinneka Tunggal Ika. Oh, begitu ya. Kan sekarang lagi seru nih. Aduh, ini ngaji. Ya. Apaan pantengin terus TikTok Markoja. Wajah penakor TikTok Markoja dah. Jangan lupa kata orang sekarang tuh tap-tap. Kami kirim apa nih itu? Gip. Oh, gip. Tuh. Baca bun gip. Tuh. Kita mau kamar mandi lagi. Astagfirullahaladzim ya, gitu ya. Jadi Allah Ta'ala itu cinta
ya dengan apa ya? Ya, Allah Ta'ala cinta dengan ahli maksiat yang ditobat kepada Allah. Ya, gara-gara apa? Goyang laras. Goyang laras. Tobat. Ini orang tiap hari sholat, tiap hari ngaji. Tapi belum dapat ilmu rasa. Kan? Tiap hari dia sholat, tiap hari dia ngaji. Nggak dapat ilmu rasa. Kenapa? Gayanya amin sudah merasa dia di atas. Padahal yang namanya orang dapat ilmu dia di atas, dia ngeliat bawah. Ya Allah, orang kecil banget Tuhan. Gue takut di atas sendirian, amin. Orang makin di atas makin takut. Ya, dia turun aja nggak bisa terbang, ngembet pelan-pelan. Nggak bisa lari. Paham? Berapa banyak orang semakin di atas semakin tangil lagunya. Ya kan? Itulah pengikut tikus-tikus buduk. Ya kan? Betul, gitu. Yang kurang baik. Ya, makanya jangan ngaji, jangan belajar ya sama orang yang diperem. Paham ini? Sama orang yang diperem. Pisang yang diperem, buah yang diperem pakai karbit. Ini buah diperem pakai karbit, belum waktunya matang. Diperem pakai karbit. Ya, nggak sampai setahun, sebulan, uran semuanya diperem karbit, matang sebulan, amin. Berapa banyak ustadz perem, diperem. Bang ente, nggak pernah belajar, nggak pernah capek dalam menuntut ilmu, nggak pernah terdidik, ingin mendidik. Ya, yang ada dia akan menjelekkan sesuatu, yang akan menjelekkan yang lain, padahal diri sendiri jelek. Ya, orang disuruh berbuat yang baik, dia nggak pernah berbuat. Itu undangkan ulama suk. Dalam kitab Hidayatul Hidayah. Jadi ngaco nih baca kitab, ya kan? Suruh kemari, ya kan? Karena kita majelis taklim, bukan pondok pesantren, kita lagi masuk TikTok, ya. Ilmunya harus menyeluruh, paham ini? Oh, udah masuk TikTok, ilmunya menyeluruh. Yang bisa menyampaikan ilmu menyeluruh, orang yang sudah terdidik dan orang yang sudah berpengalaman di jalanan. Nah, lo nggak pernah ngalamin jalanan, berbicara jalanan, paham ini? Orang yang berpengalaman jalanan, dia udah pengalaman jalanan. Tuh, udah lalang buana dah, udah tenggelam dalam apa namanya itu? Lembah yang hitam. Bukan lembah pabrik. Ya udah tenggelam deh. Baru dia bisa menyampaikan. Nggak bisa lurus aja. Apa? Ketika agama disampaikan lurus, ada orang kesinggung. Apa kata orang yang tadi tenggelam dalam lembah hitam? Sok suci loh. Paham? Udah buat lo aja ilmu. Paham? Itu. Bagaimana jadi rahmat tuh agama, paham? Jadi kasih sayang. Makanya sahabat kata Rasulullah SAW, ya, safaati bin ahlil kabair. Safaatku kata Nabi Muhammad tuh, min ahlil kabair, buat orang-orang yang berbuat dosa besar. Sian tuh orang tuh pada dia tuh di Batam, di mana, dari mulai Jakarta, dari mulai Tangerang doang, sampai Bekasi. Ada tenda biru. Boleh gak di situ? Boleh aja. Ente masa ngeliat perempuan gitu, ente toh. Ketika, nih kata Gus Dur. Ketika seseorang, ya, dia membenci seseorang dengan berbuat baik, dengan kejelekan seseorang, ya, berarti Tuhan dia bukan Allah. Ketika seseorang dia tidak demen, berarti tadi Tuhan dia bukan Allah, tapi Tuhannya orang. Ketika dia gedek ame orang nggak sholat, berarti Tuhannya bukan Allah, tapi sholat. Ketika dia benci kepada ya orang yang nggak mau ngaji Quran, berarti Tuhannya bukan Allah, Al-Quran. Kenapa? Allah nggak begitu, paham? Ya,
Allah nggak begitu. Terus kita hidup dalam kitab Bidayatul Hidayah, kita hidup di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak kejam, pahamin sih. Baca tiap hari baca Bismillahirrahmanirrahim tapi nggak pernah paham sampai gini hari artinya. Allah punya sifat Rahman yang kasih sayang kepada siapapun. Itu hambaku. Paham? Ya, tahu kisah daripada seorang wali besar pada masanya. Karena ingat, jadi dia wali besar pada masanya. Ada anjing. Ada anjing lewat. Dia minggir-minggir. Karena lupa, karena ingat. Minggir-minggir tuh wali, ada anjing lewat. Dia minggir, takut kejilat. Tuh anjing berhenti, tak. Ya Syekh. Ya, najis saya bisa dicuci dengan 7 kali lumpur. 7 kali tanah. Tapi najis kamu, Syekh. Ya, air sedunia belum tentu bisa menyuci najis yang ada di hati kamu. Tobat di situ wali. Paham? Itu wali tobat tadi. Siapa yang sering Fatihah itu wali sebenarnya? Habib Abu Yazid orang. Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Namanya walinya. Jadi Syekh Abu Yazid Al-Bustami lagi jalan. Ada anjing. Dengan lidah yang menjulur, minggir-minggir tuh. Kalau kasih ngomong tuh anjing. Ya Syekh, najis aku bisa hilang dengan 7 kali lumpur. Tapi najis yang di hati kamu, air sedunia belum tentu bisa membersihkan najis yang ada di hati kamu. Untuk membersihkan dosa dari hati kamu. Makanya Rasulullah mengeluarkan hadis tadi. Ya. Kata Rasulullah SAW, al-fajir akrab ilallahi ta'ala minal ibad. Bila abid. Seorang yang bejat, seorang yang lacut, dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang yang ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah ini bejat. Kenapa bejat begitu? Dia istighfar dia gara-gara gancang tuh langit. Tuh langit bisa goncang dia. Satu istighfar dia bisa menetes air mata. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tas. Ini orang tiap hari istighfar 5 waktu sholat. Sampai sholat terjab dibaca. Rabbil firli warhamni watub alayya rabbil firli warhamni. Mana rasa lu? Itu hanya lisan lu yang baca. Ya. Kita makan makanan nih. Kita tahu tuh makanan enak PKG. Makan. Ini makanan enak, makanan basi, makanan kita tahu paham. Dan kita nggak pernah berasa. Ya, ketika kita menyebut asma Allah, kita menyebut asma Nabi. Rasa basi, rasa bau dalam kita sendiri nggak pernah terhembus. Paham itu? Itulah manusia zaman sekarang. Masuk zikir. Yang mimpin. Ya. Lalu udah masuk TikTok, udah masuk di YouTube. Oh, mesti dia sudah pengalaman, nggak bisa pengalaman. Dia sudah pengalaman, udah terjun ke lembah hitam. Nah kan dari lembah hitam dari berapa? Umur kelas berapa? Ya. Umur kelas 3 SD kalau nggak salah. Kenapa? Susah. Nggak punya apa-apa. Orang sekarang punya rezeki segalanya. Mondok kalau berapa yang mondok? Umur 50 tahun. Keluar itu mondok umur berapa? Umur 37. Gitu. Nah, sekolah susah. Nah sekarang inti udah pada punya duit. Bapak inti pada kerja. Ya kan? Dulu kita mau makan aja kita mesti jual air. Jual air tuh dia bungkus, jual air. Jual lontong. Dulu nggak ada Aqua. Belum ada tuh Aqua apaan, nggak ada. Jualan air, jualan bawaan, ngambil menciana Cimeme.
jual tuh batu bara. Ini hari batu bara tuh, tetangga nggak ada kerja orang. Harusnya ada orang kerja di sini, karena kenapa di temboknya. Dengan bos-bos batu bara buka pintu hatinya, kerja orang sini. Amin. Ya kan? Itu yang kerjaan gitu. Ayah, ini kayak elunya ayah. Repot ya kan? Lo masih ada apa? Kayaknya orang udah sering makan. Yang abang nggak beres udah repot udah. Ya, dengarkan siapapun manusia baca Quran. Hatam girang goblok, hatam girang. Taubat lo hatam. Sholat girang, ngaji girang, goblok. Taubat lo, berarti nggak benar ada rasa ketika lo ngaji. Ketika lo baca Quran nggak benar ada rasa. Nggak berasa tuh hati yang basi. Tadi ini kan dibilang makanan. Kita tahu tuh makanan. Ini makanan nih. Ini makanan basi. Itu nggak mau makan. Basi. Itu makanan bagus, durian montong. Tapi tengah-tengahnya ada teh kucing. Ih, teh kucing. Basah banget teh kucing tuh. Ogah makan itu. Ada yang bagus lagi makanan nih. Coklat. Tapi tengahnya teh kotok. Paham ya? Kita setiap membaca jikiran, apa yang kita baca, apa yang kita perbuat, kita nggak pernah rasa nih. Banyak bangke, banyak kotoran dalam diri kita. Wah. Kayaknya kalau dalam bahasa Jawa, dalam bahasa santri, manusia dibilang man utawi sapanewong iku nusia lali sokoman. Manusia kedudukannya mubtada khobar. Kayaknya kalau bahasa di Jawa lebih enak. Utawi jadi mubtada, khobar jadi ikut. Man utawi sapenewong iku nusia lali sokoman. Artinya banyak manusia lupa, tapi dia ingat. Dia lupa masih ingat. Jadi dia lupa masih ingat. Ketika dikasih arahan, itu paham. Bulan Rajab. Yang hikmah ya, bulan Rajab. Rajab itu Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mi'raj Rajab. Sampai sana, lima sholatin malam. Ya, yang tidak ada wahyunya hanya sholat. Yang lain ada wahyu. Zakat ada wahyu, puasa ada wahyu, semua aja. Yang sholat kagak. Makanya punya kebiasaan yang luar biasa. Kata Rasulullah SAW, takbiratul ula yudriku hal makmum al imam khairun lahu min alfal hajatin wa umratin lahu min ajrin. Rasulullah SAW, siapa orang menemuin takbiratul ihramnya imam yang pertama, nemu itu imam takbir, dia takbir. Sampai mana barisan takbiratul ihram? Sampai ruku. Nih, istilah ulama, sampai ruku. Ada yang bilang sampai Fatihah, titik. Ada yang bilang sampai surah, titik. Ada yang bilang sampai ruku. Istilah ulama rahmatul Ikhtilafnya ulamanya orang kitab itu. Yang orang kitab ini ulama nih. Yang ada bacaan ulama, Imam Ghazali ulama. Hujatul Islam ulama, paham? Kalau aneh bukan ulama, hanya baca kitab, paham ini? Aneh itu ulama mana? Dia hanya baca kitab, belum tentu dijalanin. Aneh pun begitu, aneh pun belum tentu jalanin biar paham. Kenapa? Anda belum sedasiat Imam Ghazali. Anda belum sedasiat, nggak pantas dibilang ulama. Paham ini? Berapa banyak orang mau dibilang ulama? Ulama jalan lurus aja. Lemparin tuh teh pisang biar bisa jadi kleset. Gue lurus aja jalan. Nggak nengok kanan, nengok kiri. Wah, subhanallah. Barengan loh, hati-hati. Ya, dengan umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad nggak mencontohkan seperti ini. Paham ya? Santai aja. Jika engkau baik tuh tahu tuh semua. Waduh, salaman orang, santai. Dulu yang diajarkan daripada kitab taklim udah nih. Nanti kenapa gue dapat ilmunya kok? Gue wajib hormatin. Paham ini? Gue wajib hormatin gitu, dapat ilmunya.
nggak perlu kita kejar. Ya, ulama. Kayaknya ngaji, biar tahu mana ulama, mana bukan. Ya, kalau Anda kan sekedar tukang tipu. Ya, yang belajar bagaimana yang Anda jadi Anda sering ketipu, yuk bareng-bareng kita belajar yuk. Ya, kali-kali aja kita dapat ya karomah daripada ya Imam Ghazali. Ya kan, harapan kita gitu. Ketika baca kitab, makanya ziarah yang paling bagus satu. Baca kitab karangan. Oh, ini ziarah paling bagus. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Oh, masa Batasannya tadi rukuk tuh, ya. Siapa orang nemuin takbiratul ihram imam yang pertama, khairun lahu min alfin hajatin wa umratin lah. Wa umratin lahu min ajrin kaman tasaddaqa bi watin jabalin ahadin bajibajin uhudin jahabin ala masaki. Siapa orang menemuin takbiratul ihram pertama tuh, itu pahalanya lebih utama daripada 1000 haji. Pahalanya lebih utama daripada 1000 umroh. Bagaikan dia sodakoh, ya, timbangan seberat gunung Uhud, yang mana gunung Uhud itu terbuat daripada emas, ala masakin, kepada orang miskin. Makanya incur sholat. Alhamdulillah tadi. Incur yang dibilangin, bini aneh dari mulai subuh. Ada mulai subuh bini aneh. Zuhur bini aneh, anak-anak aneh. Asar, sampai maghrib, misa lagi. Kenapa aneh bisa? Ini aneh bisa. Karena dua-duanya nganggur. Jadi bisa, paham? Ya tuh. Jadi nggak ada yang dibanggain, paham ini? Paham? Jadi nggak ada yang dibanggain. Kenapa? Karena dua-duanya nganggur. Yang aneh top lagi, luar biasa lagi, ada dua. Bininya pekerja, lakinya pekerja, tapi dia bisa ngambil kesempatan tuh untuk dia dekat kepada Allah Ta'ala. Itu yang top. Kalau aneh kagak top, hal biasa. Kenapa? Nggak ada kerjaan, paham ini? Hanya berdagang. Dagang udah. Makanya dagang sekejap apapun bos, nggak bisa diatur, karena bosnya kita sendiri. Bukan ada nganggur-nganggur aja, bos. Dagang biar peletok. Tak, udah dikiriman tadi. Habisnya ada panggilan ceramah, kirorotan. Tuh, terkenal dari mana? Dari TikTok. TikTok kirorotan, panggilan ceramah, ya kan? Tadi pesan, dia bilang, aneh punya bir peletok nih, minuman. Nggak sekedar bir peletok aja. Siapa yang minum bir peletok ana, ya itu bisa menghilangi juga apa aura-aura negatif. Tuh. Ya, kadang kan setan bandel, nggak di lambung dipindah di hidung. Dia nggak di hidung lagi, yang susah, yang repot tuh setan di ujung bol. Dan tapi subhanallah, doa pernah uji semuanya, alhamdulillah. Itu banyak doa-doanya, masa doa. Ya, bikin lagi kurang, ternyata kurang, bikin 100 yang gede. Biar nggak tomah, bayar 1 juta. Satu berapa? Ya kan? Ada jual sama teman sendiri 10.000. Tuh, kalau mau orang bukan nggak kenal, itu ada jual 20. Kalau yang gedean dikit, jual 100. Tuh, ya kali 100. Tuh, menang banyak. Ya, subhanallah. Gitu. Jadi orang tuh harus cari kesempatan, Makanya salah satu sunnah untuk mengakhiri sholat, dia itu jamaah. Cari teman untuk jamaah. Jamaah yang penting ada imam, ada makmum. Paham? Ambil kesempatan. Setelah itu kata Rasulullah SAW, Oh, masa nih. wa yuktabu lahu bi kulli raka'atin ibadatun sanatin. Setiap rakaat orang yang sholat jamaah tuh, yang dinemukan takbiratul ihram yang pertama, 1 rakaat Allah berikan dia pahala ibadah 1 tahun. 1 rakaat. Catatannya ibadah 1 rakaat. Terus wa kataballahu baru'ataini, dan Allah bebaskan daripada 2 kejelekan, 2 kehancuran. Baru'atun minan nar wa baru'atun minan nifaq. Bebas daripada api nerakanya Allah, bebas daripada sifat yang munafik. Hebat. Makanya kalau di pondok pesantren begitu. Nungguin temen. Bareng gue jamaah yuk. Nungguin. Ambil berkah. Itu jangan sholat sendirian aja. Jangan. Sombong nama itu. Walaupun di sholat. Cari temen. Ambil berkah. Wah. Ini kata Mbah Mahrus. Kata Ki Hamid Pasuruan. Siapa orang sholat jamaah selama 40 hari. Potong kuping saya.
mengidah saya kalau hidup ini susah. Berkah banget. Tapi ingat, harus dengan tuntunan, tata cara. Ya, ketika ingin mendekat kepada Allah Subhanahu, ada tata caranya, ada tuntunannya. Gampang. Buka TikTok atau YouTube, Marco. Ada situ tentang wudu. Ada komplit tentang wudu, ada wudhu yang benar ada. Ada di TikTok. Tuh. Komplit. Ini buka aja. Dari TikTok yang dulu, ya kan yang dulu di band, ada itu berapa juta di band, itu. Gini kan di band. Kita masih odong-odong, paham? Tuh. Tapi terkenal. Tuh. Digorong-gorong. Bukan di langit, tapi digorong-gorong. Karena masih gorong kok. Gorong-gorong. Oh, di langit terlalu indah. Gorong-gorong kita terkenal. Boleh? Marco aja sabang nih. Ya, karena kenapa? Karena yang ngajar, ya, mukanya tuh, ganteng kagak, cakep kagak, miskin kagak, kaya kagak. Pas dia kemana aja mah? Masuk. Gorong-gorong namanya. Nah, setelah itu kata Rasulullah SAW, wala yakhruju minad dunya hatta yarahu makanahu fil jannah. Orang yang dia ngambil keberkahan di ketemuan takbir iftar pertama sama imam tuh, ya, dia nggak akan dicabut ruhnya, ngaku akan keluar daripada dunia sehingga Allah tampakkan surga di hadapan. Nih lo buat lo nih, lo tungguin, padahal sholat 10 menit, jangan sok buru-buru ente sholat, santai aja. Yang penting itu dapat tuh takbiratul ihram yang pertama. Ambil berkah, paham? Tepat waktu, tapi ini nggak benar ambil berkah. Santai aja. Saya ada orang sholat di 2 rakaat, bukan nggak ikut. Tuh, ngerokok dulu, saya cari yang lain. Kenapa? Gue pengen nemuin takbiratul ihram pertama. Ada yang bareng gue. Tapi tunggu dikelar so. Kenapa? Dalam satu masjid atau satu musola nggak boleh ada 2 imam. Kenapa nggak boleh? Berantem. Wah, tunggu kelar lo, baru jadi imam. Ya, itu. Boleh aja. Dia nggak boleh takut mengganggu suaranya. Bukan nggak boleh aja. Itu. Kalau di sini lama, mending gua yang cepat. Paham ini? Lagi dibaca Yasin. Al-Qur'an Yasin. Yang di sini dibaca Sabihis. Ketuker. Sabihis sampai habis. Yasin gak? Yasin Al-Qur'an Yasin. Allahu Akbar. Ketuker. Paham itu? Astagfirullahaladzim. Paham? Aduh, subhanallah. Ya kan? Ya, hancur keindahan musola, keindahan masjid. Ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua di dunia yang di umat Islam itu umat Nabi Muhammad, keluarga besar Nabi Muhammad, wadah besar, wadah yang punya umat yang punya Nabi Muhammad. Itu juriat semua, jadi nggak ada pilih-pilih. Ada tuh orang bilang ada Ba'alawi, ada semua, ada Ba'alawi, ada Bakwan, ada Misro, ya kan? Ada bakso macam-macam dah. Tinggal pilih. Yang penting satu wadah. Di mana wadahnya? Ya, tuh di naungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Musuhan santai aja, nggak usah musuhan. Malu. Musuhan. Ntar masuk tuh yang lain. Sama siapapun nggak boleh musuhan. Ya, Indonesia harus bersatu sampai mati. Indonesia harus bersatu. Ya, mudah-mudahan Indonesia selamat dari para provokator untuk menghancurkan Indonesia. Amin. Allahumma amin. Terus kata Rasulullah SAW, "Yadkhulul jannah bila hisabin." Nih, itu ngambil berkah. Dia masuk surga tanpa ada hisab. Orang punya ilmu, dia tahu pandangan ilmu, nggak sembarangan. Main Allahu Akbar aja, ikut Allah. Dicolek tuh. Yang ini, ya kan? Apa? Ini tuh. Apa namanya? Apa sih namanya? Boleh giniin? Tuh. Apa itu? Apa sih? Orang lata. Orang main silat lagi, jago main pukul lata. Dipegang tuh. Ngapain lu? Apa lu? Kagak, gua jadi imam lu. Lu ngomong. Ngomong. Saya mau ngomong lu bersahabat batal sampai. Ya Kak, astagfirullahaladzim.
kadang orang nggak paham. Ini nggak usah pakai tepung, nggak ada sunnah. Udah ikut aja. Ente tahu nih didatang baru sholat nih, langsung aja bismillah. Kamu takbiratul ihram pertama. Atau di sholat sunnah sah, tetap ente ketemu. Ente jangan pernah ada ragu, paham? Udah ketemu takbiratul ihram yang pertama. Walaupun di sholat sunnah, kan orang ragu, nah lagi takbiratul ihram nih saat ikut jen, ya kan? Ikut di takbir. Lan, di sholat sunnah. Ente jangan lu yakin. Asak bil jadu bil yakin. Keraguan akan hilang dengan yakin. Gue lihat gue sholat jamaah azan juga jamaah sama dia karena ya ngambil takbiratul pertama ya paham. Makanya imam itu nggak wajib niat jadi imam, makmum wajib. Kan pertama, paham? Ya, kan nanti ngikutin langkah Rasul nanti yang yakin aja udah, gue yakin semua terima. Udah sholat sunnah saga. Kan ente gak tahu kecuali ente tahu. Ente tahu nih. Gue mau sholatnya jamaah, tapi gue sholat sunnah, gue sholat wajib, nggak boleh. Ini ujuk-ujuk nih datang nggak tahu. Paham? Gitu kan tanpa unsur kesengaja. Tuh, itu boleh sah. Tuh. Ya, yang nggak sah sholat pakai kolor. Tuh. Kolor gila sholat. Takut tuh, Pak. Astagfirullahaladzim, Allahumma Muhammad. Jadi luar biasanya ya Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Luar biasanya menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Luar biasa menjadi penduduk negara Indonesia yang benar-benar tahu tentang Indonesia. Ente mau tahu Indonesia gampang. Ente mau tahu hidup enak di Indonesia gampang. Ente ke negeri lain. Terus jauh-jauh ente ke Singapura. Jangan ke Bojong, masing sama, ya kan? Karena masih wilayah Indonesia. Ente ke Singapura, nggak ada kebebasan. Ente nggak bisa ngerokok sembarangan. Tapi Indonesia, ente nggak bisa dengar pengajian begini di negeri lain. Tapi Indonesia bebas. Di sana ngerokok ngelanggar Singapura ya. Singapura, Indonesia bebas. Makanya mau tahu negara kita paling enak, paling damai daripada negara yang lain, pergi 4 kali ente rasain. Baru ente akan merasakan Indonesia segalanya. I love you Indonesia. Amin. Allahumma. Amin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.